Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Malisa. Saya guru BK di SMK Muhammadiyah 1 Blora dan saat ini sedang menjalankan PPG dalam jabatan tahun 2021 tahap 4 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Dan untuk pada hari ini 6 Desember 2021 saya sedang menjalankan uji kinerja terkait video layanan. Berikut biodata saya. Adapun video layanan pada saat ini adalah konseling individual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa? Oh iya, siapa tuh? Oh Rizky. Iya. Selamat datang Rizky. Terima kasih datanya. Silakan duduk di ruang mereka. Duduk saja. Alhamdulillah kita bisa bertemu di ruang BK. Sudah tahu ya Pak Aziz undang datang ke sini? Nggak tahu Pak. Sudah tahu. Tadi Pak Aziz sudah izin sama kuliah untuk konseling lewat surat panggilan. Maka dari itu Pak Aziz mengundang Rizky datang ke sini untuk konseling individual. Sudah tahu konseling individual itu apa? Nggak tahu Pak. Iya, konseling individual itu konseling yang bertujuan untuk memecahkan masalah dari konseli. Konseli itu kamu, sedang konselor itu Pak Aziz. Gitu ya. Jadi nanti tujuan dari konseling ini supaya masalah yang dihadapi Rizky bisa terpecahkan, kita bisa cari solusi yang terbaik, dan untuk kedepannya supaya rezekinya juga mantap dalam belajar di sekolah. Itu ya. Pokoknya kalau untuk konseling individual di ruang BK tenang saja. Pak Aziz selaku konselor itu punya asas-asas yang Pak Aziz pegang dengan teguh. Yang pertama, asas kerahasiaan, yang pasti rahasia. Semua pembicaraan dari Rizky dan Pak Aziz di ruang konseling ini sifatnya sangat rahasia dan cuma Pak Aziz dan Rizky saja yang tahu. Terus yang kedua, ada asas kesukarelaan, di mana nanti Rizky bisa dengan ikhlas, bisa dengan jujur menyampaikan semua masalah yang ada tanpa ditutup-tutupi ataupun merasa sungkan dengan Pak Aziz ya. Ya Pak. Pokoknya masalah apapun yang ada di Rizky disampaikan saja dengan Pak Aziz. Maka dari itu nanti konseling individual kita bisa terjalin dengan baik. Itu ya. Ya, jangan usah tegang. Santai dulu, minum dulu. Ya. Minum dulu, silakan minum dulu. Jangan usah tegang, santai saja. Pokoknya konseling kita hari ini kita buat santai saja. Untuk kesepakatan dulu, kira-kira konseling individual kita berapa menit inginnya? 20 menit lebih Pak. 20 menit. 30 ya? Iya Pak. Karena nanti kan Rizky harus kembali ke kelas Iya Pak. dan ikut belajar kembali dengan teman-temannya. Jadi seperti ini. Kemarin
wali kelas memberi informasi ke Pak Aziz ya, terkait masalah Rizky. Itu ada 3 masalah dari hasil wali kelas, pantauan wali kelas. Yang pertama, tidak mengumpulkan tugas saat daring. Iya Pak. Terus yang kedua, untuk bulan ini Rizky untuk masuknya juga banyak alpanya juga ya. Iya banyak Pak. Dan yang ketiga, ini kata dari wali kelas untuk Rizky, katanya ada sedikit masalah dengan orang tua. Iya. Jadi nanti silahkan untuk diungkapkan saja, diperinci saja kira-kira masalahnya apa, terus kita cari solusinya seperti apa, supaya nanti kedepannya Rizky bisa lebih baik dan juga bisa kembali disiplin. Itu ya. Iya. Boleh diceritakan untuk masalah-masalahnya agar lebih rinci? Iya. Baik Pak. Yang pertama itu saya ketinggalan beberapa nilai saat saya mengikuti daring Pak. Karena saya jarang mengikuti daring Pak. Saat mengikuti daring tidak pernah hadir ke daring berarti? Ya, jarang Pak, saya Pak. Jarang ke daring. Berapa tugas yang belum terkumpul? 6 apel Pak. Oh, ada 6 apel. Iya Pak. 6 apel itu banyak ya? Iya. Ya, 6 apel. Terus yang kedua? Terus yang kedua itu saya jarang masuk Pak. 4 kali alpa kalau nggak salah bulan ini Pak. Saat tatap muka. Iya Pak. Itu apa namanya, untuk tatap muka kita kan sudah mulai menerapkan tatap muka, Iya. walaupun itu terbatas ya. Nah, maka dari itu kalau sudah 4 selama bulan ini ya sudah banyak, berarti banyak juga. Terus yang ketiganya apa? Yang ketiga itu ada sedikit konflik sama orang tua Pak terkait dalam pergaulan. Oh, jadi ada konflik di rumah dengan orang tua terkait dengan pergaulan kamu di rumah. Padahal kamu sebagai anak muda kan yang namanya bergaul itu kan penting ya. Iya Pak. Kira-kira bisa terjadi konflik kenapa dengan orang tua? Pergaulannya seperti apa? Saya selalu pulang larut malam Pak. Dan saya selalu dimarahin orang tua ketika saya pulang malam Pak. Oh, jadi ketika pulang malam sering dimarahin orang tua karena kan mungkin orang tua merasa cemas ya. Iya Pak. Berarti setiap kali kamu pulang malam orang tua pasti menunggu di rumah. Iya Pak. Terus saya dimarah-marahin. Karena itulah saya tidak betah di rumah Pak. Dan merasa tidak nyaman gitu Pak. Iya. Dan kalau sekolah merasa malas dan daring merasa malas juga Pak. Oh gitu. Jadi 3 masalah itu sebenarnya saling terkait ya. Iya Pak. Karena satu, kamu punya masalah di rumah, terus sering dimarahi orang tua karena pergaulan itu, terus kamu pulangnya sampai larut malam. Setelah larut malam otomatis begitu bangun tidur juga merasa malas. Iya Pak. Jadi untuk pergi untuk tatap muka atau belajar tatap muka pagi juga merasa malas juga. Akhirnya tidak masuk. Kira-kira solusinya apa Pak? Saya merasa bingung Pak. Iya. Dalam menghadapi masalah ini. Itu tujuannya untuk kita konseling individual Mas Rizky. Tujuan dari konseling individual nanti kita pecahkan masalah bersama-sama, cari solusi yang terbaik yang pasti kamu bisa lakukan untuk target kamu kedepannya seperti apa. Kita pikir schedule saja selama 1 minggu kira-kira target apa yang kamu inginkan. Tapi sebelum itu Pak Aziz juga mau tanya dulu terkait masalah dengan orang tua. Kalau masalah dengan orang tua sampai saat ini masih bermasalah atau sudah mulai agak reda? Masih bermasalah Pak. Masih bermasalah. Saya ya masih dimarah-marahin gitu Pak. Kalau pulang malam. Bahkan sampai saat ini juga kamu belum bisa mengontrol waktumu ya? Belum pulang bisa. malam ya? Gini, kita sekarang berpikirnya seperti ini.
Gini Rizky, kita berpikir tentang sebab akibat ya. Baik itu yang sifatnya positif dan sifatnya negatif. Kita berpikirnya sifat negatif dulu. Kira-kira kalau seandainya setelah konseling individual ini kamu masih seperti dulu ya, daring masih belum mengerjakan, juga masih alpa dalam keseharianmu, juga masih terus-terusan konflik tidak kamu selesaikan dengan orang tua, kira-kira dampak negatif yang kamu dapatkan apa? Ya saya terancam tidak naik kelas itu Pak. Terus juga saya pastinya dimarahin orang tua Pak. Terus malu sama teman-teman Pak kalau tidak naik kelas itu. Karena tugasnya bertumbuh semakin banyak ya. Terus alfa juga semakin banyak. Terus penanganan dari pihak sekolah juga sudah. Terus masih ada konflik juga dengan orang tua, maka nanti efeknya akan seperti itu ya, buruk ya. Iya. Tidak naik kelas, orang tua juga kecewa, kamu pastinya juga kecewa. Terus Pak Asis dan juga wali kelas pun yang selama ini membina kamu juga pasti merasa kecewa juga. Karena apa yang kita lakukan bersama-sama untuk target kedepannya supaya kamu semangat dalam belajar gagal. Ya, baik. Kalau untuk berpikir negatif tadi sudah ya, hasilnya seperti itu ya. Iya. Sekarang kita berpikirnya yang positif saja. Ya. Kalau seandainya ya kamu menjadi satu, nilai-nilaimu kamu kejar, terus saat tatap muka juga kamu sudah mulai disiplin. Juga yang ketiga, apa yang diperintahkan orang tua atau yang dinasihatkan orang tua ke kamu juga kamu jalankan. Kira-kira nanti hasilnya seperti apa? Saya ingin menjadi lebih baik lagi ke depannya dan ingin memperbaiki tugas-tugas yang tidak saya kerjakan kemarin dan ingin mengerjakan nilai tersebut. Jadi satu, kamu punya semangat kalau seandainya berpikirnya positif ya, Ya. mengerjakan tugas-tugas yang ada, Ya. jadi lebih rajin lagi, jadi patuh dan taat pada orang Pada tua. orang tua. Berarti pergaulan di rumah kamu atau pergaulan kamu saat ini juga sangat kuat ya, Iya Pak. sampai orang tua memberitahu kamu yang baik pun masih belum mempanen gitu. Iya. Kalau biasanya saat bergaul di luar atau nongkrong di luar saat malam hari, biasanya pulangnya jam berapa? Ya sekitaran jam 12 malam ke atas nih Pak. Makanya saya kalau pagi bangunnya itu lama sekali Pak. Iya ya. Susah dibangunin sama orang tua itu. Makanya orang tua terus marah ya. Iya. Padahal kamu saat itu masih punya kewajiban untuk berangkat sekolah saat Iya. tatap muka ya. Terus untuk pergaulan kamu di luar misalnya, ya, itu kan pasti kegiatannya ngopi ya. Iya Pak. Terus cari wifi kan sekarang kopi ada wifi-nya juga toh. Terus apa namanya, di saat pergaulan kamu seperti itu ya, ada ndak anak-anak yang misalnya sudah ndak sekolah atau mungkin yang lebih besar dari kamu? Ya ada Pak. Banyak. Iya. Terus ngajak-ngajak kamu gitu, Iya. jam Ya, jam ya segini sepantaran pulang. saya. Oh, jam segini sudah pulang gitu ya. Iya. Terus akhirnya kamu juga merasa terprovokasi, akhirnya terus pulang sampai larut malam gitu. Iya. Iya. Dari ketiga masalah yang kamu hadapi ya, kita Pak Aziz sendiri mungkin bisa kamu nanti koreksi juga. Ada hal pokok yang paling inti dari masalah kamu, yaitu konflik dengan keluarga. Pak Aziz rasa seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena dengan masalah konflik seperti itu,
nanti efeknya satu, belajar pun jadi tidak semangat. Yang kedua, untuk semua mata diklat atau mata pelajaran yang kamu selesaikan pun juga tidak ada motivasi. Padahal sebenarnya orang tua kamu menyampaikan semua nasihatnya itu semua demi kebaikan kamu, Rizky. Jadi tidak ada ceritanya yang namanya orang tua itu menyampaikan nasihat, memberi nasihat ke kamu itu semua untuk keburukan, itu tidak ada. Semuanya pasti untuk kebaikan Rizky, ya. Maka dari itu kenapa orang tua sampai bisa marah? Ya masalahnya karena Rizkynya belum bisa mengatur waktu, ya. Sedangkan orang tua itu juga khawatir juga. Sekarang itu pergaulan di luar kan sangat riskan, sangat mudah sekali berbuat tidak baik. Nanti kalau kamu sering larut malam, takutnya nanti dibegal gitu. Atau mungkin kamu diajak minum minuman keras atau beralkohol, atau bahkan lebih parahnya lagi kamu diajak pesta narkoba, kan seperti itu. Nah, maka dari itu pikiran orang tua seperti itu wajar. Jika seandainya saat kamu sampai rumah kok orang tua marah-marah, itu wajar, pasti. Kira-kira wajar enggak kalau kamu sudah berpikir seperti itu? Kira-kira wajar enggak? Ya, wajar, Pak. Wajar kan? Iya, wajar. Jadi orang tua sudah menunggu kamu, lo kok belum pulang-pulang? Ini kenapa ini sampai jam segini? Ternyata telepon temanmu mungkin tidak diangkat. Kamu pernah ditelepon orang tua enggak kamu saat sampai larut malam gitu? Ya, pernah, Pak. Tapi enggak kamu angkat? Iya, Pak, saya coba aja. Oh, cuma diam saja. Lah itu masalahnya. Jadi perasaan orang tua itu merasa khawatir itu pasti, nah, Rizky, ya. Iya, Pak. Itu pasti. Orang tua merasa khawatir, merasa tidak nyaman jika rezekinya itu pulang sampai larut malam. Itu saran dari Pak Aziz kayaknya seperti itu. Kira-kira saran dari Pak Aziz ini kira-kira menurut kamu benar atau tidak? Ya, benar, Pak. Kalau untuk berikutnya ya, kamu lebih nurut ke orang tua, apa yang disampaikan orang tua kamu jalankan, terus pergaulan kamu tata sebaik-baiknya. Kira-kira nanti efeknya buat kamu ke orang tua apa? Yang pastinya orang tua saya menjadi bangga, Pak. Bangga dan yang pasti kan tidak mudah marah-marah juga. Dan tidak memarahi saya lagi, Pak. Iya. Dan kamu jadi merasa nyaman saat berada di rumah, kan gitu, ya. Kalau anak muda bergaul itu wajar, ya. Kalau kamu bergaul itu wajar. Cuma dari orang tua sendiri itu menginginkan aturlah waktumu, kan gitu. Karena dari wali kelas itu saat menghubungi orang tuamu ya, karena kemarin kan kamu udah hadir, itu katanya kamu sakit, kan gitu. Sedangkan ya jelas sakit, jelas kan, malamnya sampai larut malam, paginya mau berangkat merasa malas, akhirnya juga badan juga tidak enak, akhirnya kan sakit, akhirnya diizinkan oleh orang tua kemarin itu. Lah maka dari itu mulai sekarang untuk bisa mengatur waktu. Tadi kan kamu sudah bilang, Pak, solusinya apa? Kalau kita cari solusi bersama-sama saat konseling individual ya. Jadi apa yang kamu lakukan setelah ini, yaitu ringan buat yang kamu lakukan, seperti itu. Kalau solusi dari Pak Aziz sendiri tidak bisa, solusinya harus dari kamu dan kita bahas bersama-sama. Tapi ya, sekarang terkait rencana, kamu kan pasti setelah ini kan apa yang Pak Aziz sampaikan kan, oh iya ternyata benar, ternyata saya harus nurut sama orang tua, pergaulan saya harus saya atur. Tapi kamu masih punya dua masalah. Nilai yang belum tuntas ada berapa tadi? 6 apel. Ada 6 apel. Sedangkan untuk alfa bulan ini ada 5
5 kali. 5 kali. Kira-kira solusi untuk masalah itu seperti apa untuk kedepannya? Untuk target 1 minggu dulu, ya. Dari Rizky punya target apa untuk 1 minggu ini ke masalah yang kamu hadapi 2 tadi? Masalah pertama mungkin Ya, saya ingin menyelesaikan nilai-nilai yang belum tuntas saat daring, Mbak. saat dari Dan saya ingin disiplin dan lebih rajin lagi berangkat ke sekolah saat tatap muka. berarti penyelesaiannya untuk schedule kita untuk minggu ini ya. 1, menyelesaikan mata pelajaran yang kurang 6. Kan sudah punya nomor HP dari wali kelas tuh, Sudah, Pak. dan guru-guru yang kurang juga punya tuh. Sudah, Pak. Sudah punya. 1 minggu ini kira-kira ingin diselesaikan berapa mapel? Ya, 4, Pak. 4 mapel. Berarti nanti kurang 2 mapel lagi minggu depannya ya. Ya, Kira-kira 4 mapel ini nanti kamu bisa selesaikan dalam waktu 1 minggu? Insya Allah bisa, Pak. Bisa, Pak. Insya Allah bisa. Harus bisa ya. Harus bisa, Pak. Diselesaikan. Jadi menemui guru-guru atau WA atau di Japri guru-gurunya terkait tugas-tugas yang belum. Ya, Ya. Kalau minta bantuan ke teman kira-kira malu enggak? enggak, Pak. Enggak. Jadi minta bantuan ke teman itu enggak masalah. Kita bisa saling diskusi, saling belajar kelompok lagi mengenai mapel-mapel yang kurang. Misalnya temanmu Roni misalnya, Ron, mapel sing ini kurang, ajari dong, atau bagaimana dong penyelesaiannya, tugasnya apa saja gitu, enggak apa-apa malah ya. Ya, Jadi sebisa mungkin untuk segera kamu selesaikan ya semua mapel-mapel yang kurang. Nanti setelah 1 minggu kita cek lagi ya, apakah sudah selesai dari keempat mapel yang kamu janjikan itu atau enggak ya. Terus untuk berikutnya 1 minggu target ini atau untuk bulan ini kan tadi sudah mapel. ya, Terus yang kedua untuk masalah kedisiplinan. ya. Kira-kira dalam 1 bulan ini, kalau bulan kemarin kan 5. Ya. Untuk bulan ini kira-kira targetmu untuk rajin berapa? Harus 0 atau berapa kira-kira? Ya, harus 0 alfa, Pak. Harus 0 alfa. Wah, kamu buat aja seperti itu. Ya, Bulan ini berarti bulan depan berarti saya harus buat kehadiran saya 0 alfa. alfa ya. Dari 5 ke 0 ya. Ya. Kira-kira sanggup enggak itu? Insya Allah sanggup, Pak. Sanggup ya. Jadi untuk kehadiran kamu dari alfa 5 bulan kemarin Ya, menjadi 0 ya, gitu ya. ya. Bagus, enggak apa-apa. Pak Aziz yakin kalau kamu punya tekad yang baik, punya keinginan yang baik, pasti untuk nantinya Pak Aziz yakin pasti bisa ya. 1, menyelesaikan 4 mapel. Yang kedua, target untuk bulan depan alfanya harus 0. 0. Sekarang masalah yang ketiga. Setelah Pak Aziz sampaikan tadi tentang seperti apa tuh orang tua itu, karena Pak Aziz sendiri juga orang tua. Kira-kira ke orang tua kamu setelah ini sikapmu seperti apa? Harus lebih sopan dan menghormati orang tua, Pak. Dan saya harus bisa membanggakan kedua orang tua saya. Ya memang orang tua itu pasti inginnya seperti itu, Rizky. Pasti bisa membanggakan, pasti ingin anaknya naik kelas, apalagi lulus dengan nilai terbaik. Itu pasti. Dan Pak Aziz yakin kamu pasti bisa. Ya. Dari semangat kamu tentang 3 masalah itu, Pak Aziz yakin pasti kamu bisa menyelesaikan. Kira-kira kamu yakin nggak bisa menyelesaikan? Mungkin bisa, Pak. Ya. Yakin bisa. Berarti pertemuan konseling ini harus ada hasil ya. Ya. Harus ada hasil dari
apa yang telah kita bicarakan atau apa yang telah kita konselingkan. Jangan sampai semangat kamu menjadi kendor atau menjadi luntur karena pergaulan kamu. Iya. Kira-kira setelah ini kamu atur enggak pergaulan kamu? Ya, saya atur Pak. Harus saya kurangi Pak. Mengaturnya seperti apa? Ya harus tahu apa itu jadwalnya belajar ya belajar, sekolah ya sekolah, Nah, bergaul ya bergaul gitu Pak. ya, jadi ada waktu bergaul dan ada waktu sekolah. Gitu ya. Iya. Ya, dari Pak Aziz, konseling kita pasti rasa cukup ya. Bagaimana perasaan kamu setelah bicara, setelah menyampaikan semua unek-unek kamu dan masalah kamu seperti apa yang kamu rasakan? Jadi lebih lega Pak, dan saya sangat terbantu sekali Pak Iya. dengan konseling ini Pak. Ya, memang konseling individual ini tujuan kita adalah satu, kita punya solusi yang baik untuk kamu, dan juga untuk berikutnya kita bisa pantau lewat perkembangan kamu terkait hal yang kamu inginkan tadi ya, target ya. Yang pertama, menyelesaikan 4 mapel dulu tugasnya. Yang kedua 0 alfa ya, yang depan. Terus yang ketiga, patuh dan taat pada orang tua ya. Terima kasih Rizky, ini sudah hampir 30 menit kita melakukan konseling individual. Pak Aziz rasa cukup. Nanti pantauan Pak Aziz berdasarkan dari wali kelas dan juga observasi Pak Aziz dari Rizky seperti apa perkembangannya. Terima kasih kedatangannya. Jangan lupa kita punya target yang harus kita capai supaya nanti kedepannya kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan secara positif, naik kelas, terus bergaul dengan teman juga santai dan pede di kelas karena semua kita sudah terpenuhi ya. Nanti ada evaluasi layanan dari Pak Aziz di Google Form ya, silakan nanti untuk diisi. Itu pelayanan dari apa yang kita bicarakan saat ini ya, konseling individual saat ini kira-kira menurut kamu membantu atau enggak dan seperti apa, pertanyaannya ada di Google Form. Dari Pak Aziz itu saja, terima kasih, silahkan kembali ke kelas, sudah ditunggu Bulia yang pasti ya. Nah, nanti sampaikan saja kalau sudah habis konseling individual langsung ke kelas. Udah, terima kasih kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke kelas.